Hari itu, suasana kelas sedang ramai. Siswa-siswi sedang cemas untuk menunggu hasil ulangan yang akan dibagikan. Selamat siang semuanya. Hari ini saya bagikan hasil ulangan kalian. Ingat, apapun hasilnya, itu bukan akhir dari segalanya. Deg-degan, kayaknya nilai ulangan di bagian hari ini deh. Semoga nggak jeblok. Aku udah belajar semalam suntuk. Yeay, aku dapat 90, seneng banget. Sama. Wah, kita jago nih. Alhamdulillah, kerja keras kita nggak sia-sia. Eja, kamu gimana? Eja menghindari semua orang. Di toilet, ia berdiri memandangi wajahnya sendiri di cermin. Gak ada yang ngerti, aku capek. Beberapa minggu berlalu. Setelah gagal di ulangan pertamanya, Eja mulai menghilang saat istirahat. Ia bertemu Rangga, kakak kelas yang jarang bicara dengan siapapun. Nih bro, bisa bantu tidur, bikin tenang juga lagi. Cuma sesekali aja, gak bakal ketahuan kok. Tapi ini aman kan? Percaya dah, aku juga pakai kok kadang-kadang. Hari-hari berlalu, Eja jadi makin pendiam, matanya sering sembab, reaksinya lambat. Kalian sadar gak sih, Eja beda banget sekarang? Iya, dia sering ngelamun. Aku tadi panggil aja, dia nggak nyaut-nyaut. Aku curiga. Aku pernah lihat dia sama Rangga. Kayaknya ada yang nggak beres deh. Apa ciri-ciri orang yang lagi pakai narkoba sih, biar kita lebih paham? Dulu Bu Ani pernah ngejelasin. Nih, ciri-ciri umum pengguna narkoba. Pertama, perubahan fisik. Mata cekung atau jadi sangat merah, pupil mengecil atau melebar nggak wajar, sama berat badan turun drastis. Kedua, perilaku aneh. Jadi pendiam tiba-tiba atau malah hiperaktif tanpa alasan, sama sulit konsentrasi. Ketiga, gangguan tidur. Susah tidur atau sering ketiduran di jam ganjil. Keempat, perubahan sosial. Narasi rahasia, sering kabur ke tempat sepi, atau kehilangan teman lama. Kelima, benda mencurigakan. Ada sumbu atau bungkus kecil, botol atau sedotan bekas, atau sisa asap berbau khas. Lalu yang terakhir, masalah keuangan. Sering minta uang walau nggak jelas keperluannya. Iya, aku juga perhatiin bekas luka kecil di pergelangan tangannya. Dan dia sering gelisah juga sih. Akhirnya, setelah Afi cerita ke Cia, Kai, dan Lula, mereka pun sepakat untuk berbicara ke guru BK. Baik, saya akan observasi dulu. Tapi terima kasih sudah peduli ya. Eja, akhir-akhir ini saya lihat beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Seperti mata kamu sering merah, berat badan turun, dan ada bekas-bekas kecil di pergelangan tangan. Semua itu bisa jadi tanda stres berat, tapi juga bisa jadi tanda paparan zat terlarang. Apa kamu merasa terbebani hal lain? Gak apa-apa Bu, cuma kurang tidur aja. Ingat, ciri-ciri tadi bukan untuk menjudge, tapi untuk membantu. Kalau kamu merasa tertekan, kita bisa cari solusi yang sehat. Beberapa hari kemudian, Eja pingsan saat upacara. Semua panik, ia segera dilarikan ke UKS. Tes kesehatan pun menunjukkan ada kandungan zat terlarang di tubuh Eja. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya nyoba itu karena saya pikir itu bisa bantu. Saya stres, merasa gagal terus. Kamu sudah cukup kuat karena mau bicara. Sekarang kita bantu kamu untuk pulih ya. Eja sekarang dalam proses rehabilitas dan konseling. Ia mulai menata hidupnya kembali.
perlahan tapi pasti. Teman sejati adalah mereka yang peduli, bukan menilai, tapi membantu bangkit. Jangan ragu bicara kalau kamu kesulitan. Diam bukan solusi. Aku salah. Aku mulai duluan. Dan aku ikut menjerumuskan orang lain. Tapi aku mau berubah. Jangan pernah berpikir narkoba bisa menyelesaikan masalah. Yang ada malah menambah beban. Aku salah, tapi aku nggak sendiri. Terima kasih udah mau dengerin dan mau ngebantuin aku. Anak-anak, masa depan kalian masih panjang. Jangan biarkan narkoba menghapus harapan. Stop narkoba, bangun generasi tanpa ketakutan. Yore!